Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sadayana. Kumaha damang? Kuring miharep anjeun cager ya. Nepangkeun, wasta sim kuring Alvina Renata Bukit. Sim kuring ayeuna nuju Thalabul Ilmu di SMA Negeri 5 Kota Bekasi. Hai, jadi supaya lebih afdol aku akan memperkenalkan ulang diri aku tapi pakai bahasa Indonesia. Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian semua dalam keadaan baik-baik aja ya. Perkenalkan, nama saya Alvina Renata Bukit dari sekolah SMA Negeri 5 Kota Bekasi. Jadi, kenapa ya tadi Alvina Renata memperkenalkan dirinya awal-awal menggunakan bahasa Sunda dulu? Itu karena ini rahasia ya guys. Aku bakal ngajak kalian berpetualang ke daerah Jawa Barat. Jadi apa aja ya yang kita cari di daerah Jawa Barat? Hari ini materi yang kita cari untuk berpetualang adalah yang pertama, tentang sejarah daerah Jawa Barat. Yang kedua juga ada tentang kondisi geografisnya Jawa Barat. Nah ini nih petualang yang seru nih. Kita akan mencari tentang kesenian di daerah Jawa Barat. Yang terakhir kita juga akan mencari tahu agama apa sih yang paling banyak dianut di daerah Jawa Barat. Nah, daripada lama-lama, langsung aja kalian ikut berpetualang bersama aku yuk. Oke semuanya, karena di sini aku menjadi pemandu petualangan kalian. Jadi, aku putuskan aku akan mulai membawa kalian ke sejarah daerah Jawa Barat. Langsung aja yuk kita ke sejarah daerah Jawa Barat. Sejarah Provinsi Jabar dimulai sejak abad ke-5. Saat itu Jabar menjadi bagian dari Kerajaan Tarumanegara. Inilah sebabnya penemuan prasasti peninggalan Kerajaan Tarumanegara banyak tersebar di Jawa Barat. Setidaknya ada 7 prasasti yang ditulis dalam aksara Wengi. Masuk pada abad ke-8, Kerajaan Tarumanegara runtuh. Kekuasaan di bagian barat Pulau Jawa dari ujung kulon sampai Kali Serayu dilanjutkan oleh Kerajaan Sunda atau Pajajaran. Salah satu prasasti dari zaman Kerajaan Sunda adalah Prasasti Kebon Kopi II yang berasal dari tahun 932. Kerajaan Sunda beribu kota di Pakuan Pajajaran, sekarang Kota Bogor. Abad ke-16, kepemimpinan di Jabar mulai berkembang. Muncul Kesultanan Cirebon. Kala itu Kesultanan Demak tumbuh menjadi saingan ekonomi dan politik Kerajaan Sunda. Pelabuhan Cirebon kelak menjadi kota Cirebon lepas dari Kerajaan Sunda karena pengaruh Kesultanan Demak. Pelabuhan ini kemudian tumbuh menjadi Kesultanan Cirebon. Pelabuhan Banten juga lepas ke tangan Kesultanan Cirebon dan kemudian tumbuh menjadi Kesultanan Banten. Pada abad ke-17, Belanda melalui VOC memasuki Jayakarta. Pada abad ke-19, kekuasaan VOC Belanda semakin terasa di Jawa Barat. VOC mengembangkan wilayah kekuasaannya dengan mendirikan kekuasaannya di wilayah Banten. Upaya pengembangan wilayah kekuasaan tersebut yang tercatat pada tahun 1603 Masehi. Pada masa itu, Banten mengizinkan kongsi dengan Belanda, yakni VOC untuk menyandarkan kapal miliknya, mendirikan kantor-kantornya, hingga mengizinkan untuk mendirikan benteng pertahanan di wilayah Banten. Hingga akhirnya pada tahun 1925, Hindia Belanda membentuk Provinsi Jawa Barat. Indonesia baru menyatakan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945. 2 hari kemudian, yakni 19 Agustus 1945, Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang biasa dikenal dengan PPKI mengumumkan Jawa Barat sebagai salah satu dari 8 provinsi di Indonesia. Namun, pada 27 Agustus 1945, Indonesia sempat menjadi Republik Indonesia Serikat. Jawa Barat pun pernah menjadi negara Pasundan yang merupakan salah satu negara bagian. Tapi tak lama kemudian, pada tahun 1950 hingga kini, Jawa Barat tetap menjadi provinsi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Belum selesai sampai di situ, masih ada sejarah satu lagi,
Kira-kira ada yang bisa nebak nggak? Sejarah apa lagi yang mau aku bahas? Salah. Nah, jadi sejarah yang aku akan bahas adalah sejarah bagaimana hari jadinya daerah Jawa Barat itu bisa tercipta. Karena fun fact-nya, sampai tahun 2009 daerah Jawa Barat itu belum mempunyai kayak hari peringatannya gitu loh untuk daerah Jawa Barat. Nah, setelah tahun 2009 akhirnya daerah Jawa Barat punya hari jadinya daerah Jawa Barat, yaitu 19 Agustus. Nah, pasti kalian bingung kan, kenapa sih baru terjadinya 19 Agustus? Makanya aku akan bahas sejarah hari jadinya daerah Jawa Barat. Setiap tanggal 19 Agustus diperingati sebagai hari ulang tahun Jawa Barat. Dalam makalah penelitian Mumuh Musin Z berjudul Hari Jadi Provinsi Jawa Barat, disebutkan hingga tahun 2009, Jabar menjadi satu-satunya provinsi di Indonesia yang belum memiliki hari jadi. Hingga akhirnya salah satu media yang besar di Jabar, Pikiran Rakyat dengan Dinas Pariwisata Jawa Barat, mengadakan diskusi pada 3 November 2009 di Aula Pikiran Rakyat. Singkat cerita, setelah turut melibatkan Pemprov Jabar dan sejarawan Jabar, muncul beberapa alternatif tanggal HUT. Pertama, pada 1 Januari 1926. Sebab provinsi yang pertama kali dibentuk oleh pemerintah Hindia Belanda adalah Provinsi West Java atau Provinsi Jawa Barat pada tanggal 1 Januari 1926. Pembentukan provinsi ini dituangkan dalam Stadsblad atau Lembaran Negara tahun 1925 nomor 308 tanggal 14 Agustus. Kedua yakni 19 Agustus 1945. Sebab 2 hari setelah Indonesia merdeka, melalui sidang PPKI di tanggal tersebut ditetapkan pembagian wilayah negara Republik Indonesia. Provinsi Jawa Barat menjadi salah satu dari 8 provinsi yang dibentuk pada awal kemerdekaan dengan R. Sutarjo Kartohadikusumo sebagai gubernur pertama yang berkedudukan di Jakarta. Kantor resminya bertempat di gedung bekas kantor gubernur West Java pada zaman kolonial Hindia Belanda, yaitu gedung yang sekarang dijadikan Museum Fathahillah di Jalan Taman Sunda Kelapa. Pengangkatannya dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia berdasarkan surat keputusan tanggal 19 Agustus 1945. Hingga akhirnya masa keamanan kota Jakarta terganggu oleh tentara Indonesia yang membonceng tentara sekutu. Gubernur Jawa Barat pindah ke Bandung dan menempati Gedung Pakuan sebagai rumah kediaman resmi Gubernur Jawa Barat, berlangsung sampai sekarang. Pilihan ketiga yakni 17 Agustus 1950. Sebab keberadaan negara federal tidak mendapat dukungan rakyat, tidak terkecuali negara Pasundan. Desakan rakyat membuat negara Pasundan menyerahkan penyelenggaraan tugas pemerintahan kepada pemerintah RIS. Berdasarkan UU Darurat Negara, Pasundan dibubarkan oleh Presiden RIS dan wilayahnya digabungkan pada negara bagian Republik Indonesia. Keputusan tahun 1950 ayat 113, UU ini mulai berlaku pada tanggal 17 Agustus 1950. Singkat cerita, akhirnya setelah melalui perundingan, ditetapkan HUT Jabar pada tahun 2010. Dipilih salah satu tanggal yakni 19 Agustus 1945. Yang artinya umur Jabar sama dengan umur Indonesia, hanya berbeda 2 hari. Aturan ini kemudian tertuang dalam Perda nomor 26 tahun 2010 tentang hari jadi Provinsi Jawa Barat. Penetapan Hari Jabar secara hukum ditandai dengan adanya petunjuk tentang pembentukan, kedudukan, wilayah pemerintahan, pusat pemerintahan, penyelenggara pemerintahan, dan urusan pemerintahan sebagai tanda dimulainya pemerintahan daerah. Sejarah udah. Next masih ada 3 materi lagi untuk kita berpetualang. Aku kayaknya bakal milih kondisi geografis. Kenapa sih aku milih kondisi geografis dulu? Karena supaya kalian bisa mengenal dulu nih luasnya berapa, strukturnya gimana, batas wilayahnya apa. Nah, selain itu di kondisi geografis ini aku juga bakal ngasih tahu kebiasaan warga Jawa Barat yang menjadi ciri khas mereka. Yuk, langsung aja.
Untuk letak, terletak di bagian barat Pulau Jawa dan terletak di antara 5 derajat 50 menit sampai 7 derajat 50 menit lintang selatan dan 104 derajat 48 menit sampai 108 48 menit bujur timur. Untuk batas, sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa dan DKI Jakarta. Sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia, sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Banten, dan sebelah timur berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah. Untuk luas wilayah daratan sekitar 3.710.061,32 hektar. Dan yang terakhir, untuk struktur geologi, kawasan utara merupakan dataran rendah, bagian tengah merupakan daerah pegunungan, kawasan selatan merupakan daerah berbukit-bukit dengan sedikit pantai. Karena kondisi geografis ini dapat terciptanya perbedaan kebiasaan di setiap daerah. Seperti contoh, orang Jawa Barat cenderung berbicara dengan nada bicara yang lembut, sementara orang di daerah Sumatera berbicara dengan nada yang keras. Nah, kalau udah kayak gini baru nih kita akan refreshing otak dulu. Kita akan ke materi petualangan kesenian. Ada 4 kesenian yang akan aku tunjukkan ke kalian. Yang pertama ada rumah adat, yang kedua ada tarian, yang ketiga ada senjata, dan yang terakhir, walaupun kita lagi puasa ya, walaupun kita lagi lapar, aus dan sebagainya, aku akan memperkenalkan makanan daerah Jawa Barat ke kalian. Pasti kalian penasaran kan? Langsung aja kita ke materi kesenian. Yang pertama ada rumah adat. Rumah adat yang aku pilih adalah rumah adat Julangapak. Julangapak adalah salah satu jenis gaya bangunan rumah khas Sunda. Suhunan Julangapak sendiri memiliki arti yaitu burung yang merentangkan sayap. Bentuk dari atap rumah adat ini melebar pada kedua sisinya, tetapi berbeda antara sudut bawah dengan sudut atasnya. Ciri khas dari suhunan Julangapak jelas terlihat dari bentuk atap yang seolah sedang merentangkan sayapnya. Sehingga kita bisa melihat jelas bahwa desain dari bentuk atap rumah adat ini melebar di setiap sisi layaknya sayap seekor burung yang akan terbang. Setiap ruang yang terdapat di rumah adat Sunda ini pasti memiliki fungsi dan makna sebagai ruangan depan atau yang biasa disebut dengan tepas. Posisi paling depan dalam rumah adat ini berfungsi untuk menerima tamu. Kamar tidur atau yang bisa disebut juga dengan enggon berada di sebelah ruang tamu, berfungsi sebagai tempat untuk tidur atau beristirahat. Dapur atau juga pawon, lantainya tanah, di dalamnya terdapat hau. Hau itu tempat untuk menyimpan kebutuhan dapur. Goa berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan padi. Tempat ini sangat sakral bagi orang-orang Sunda karena posisinya berdekatan dengan pawon. Yang kedua ada tarian. Tari yang terkenal dari daerah Jawa Barat adalah tari Jaipong. Tari Jaipong adalah tarian tradisional dari Jawa Barat yang menggabungkan seni tari, pencaksilat, wayang golek, dan ketuk tilu. Tarian ini dikenal karena gerakannya yang energik, unik, dan sederhana. Tari Jaipong awalnya berkembang di Bandung dan Karawang. Tarian ini awalnya bersifat hanya untuk hiburan bagi rakyat biasa. Kini, tari Jaipong menjadi kesenian tari tersendiri dan sering ditampilkan dalam acara-acara penting. Ciri khas dari tari Jaipong terletak pada gerakannya. Properti yang biasa digunakan diantara lain seperti selendang atau sampul. Tari Jaipong juga dibagi menjadi 3 jenis. Ada tari putra, putri, dan pasangan. Tari Jaipong pasangan atau disebut juga dengan tari pergaulan biasanya menceritakan kisah percintaan. Tari Jaipong diciptakan oleh Gugum Gumbira-Tira Sonjaya. Gugum mendirikan sanggar seni jugalah yang khusus untuk membuat tarian-tarian Jaipong. Yang ketiga, ada senjata. Senjata yang aku pilih adalah senjata kujang. Kujang adalah sebuah senjata khas Sunda. Kujang mulai dibuat sekitar abad ke-8 atau ke-9. Terbuat dari besi, baja, dan bahan pamor. Panjang kujang umumnya sekitar 20-25 cm dan beratnya sekitar 300 gram. Secara etimologis, istilah kujang berasal dari kata kudihyang. Kudi merupakan kata dalam bahasa Sunda kuno yang berarti senjata dengan kekuatan gaib dan sakti. Kata hyang juga berasal dari bahasa Sunda kuno yang berarti dewa atau dewi. Sumber lain menyatakan bahwa kujang berasal dari kata ujang yang berarti manusia. Kujang memiliki berbagai fungsi.
di antaranya sebagai senjata, alat pertanian, dan lambang identitas. Kujang merupakan senjata khas suku Sunda yang berevolusi dari kudi. Bentuk kujang cekung, bergagang dan ujungnya tajam. Pembuat senjata kujang adalah Wahyu Afandi. Wahyu Afandi mulai membuat senjata tradisional Jawa Barat ini di tahun 1995. Yang terakhir ada makanan. Karedok adalah salah satu makanan khas Sunda yang terdiri dari bahan-bahan sayuran mentah. Mentimun, toge, kembang kol, kacang panjang, daun kemangi, dan terong adalah berbagai jenis sayuran segar yang kerap ada di dalamnya. Makanan ini dijamin lezat untuk penggemar makanan sehat. Karedok sering disamakan dengan gado-gado, padahal jelas dua makanan ini berbeda. Biasanya hidangan gado-gado diberikan tambahan protein seperti tempe, tahu, dan telur. Sedangkan karedok hanya dibuat dengan aneka sayuran yang dipotong-potong, lalu dicampur dengan bumbu kacang dan siap dinikmati. Ciri khas dari karedok adalah terbuat dari sayuran mentah. Ya, sekarang kita udah ke materi terakhir. Materi terakhir itu kita akan mencari tahu agama apa aja sih yang dianut di daerah Jawa Barat. Sekaligus aku juga akan ngasih kalian presentasenya agar kalian bisa lebih tahu lagi agama-agama apa aja yang paling banyak dianut di daerah Jawa Barat. Baik, untuk presentasi agama di sini aku juga sudah menampilkan ada grafik yang menunjukkan presentasi agama dan juga ada presentasi agamanya dari agama Islam sampai Konghucu. Untuk Islam ada 48.581.396 jiwa yang diubah menjadi persen menjadi 97,4%. Untuk Protestan ada 883.850 jiwa atau 1,77%. Untuk Katolik ada 303.633 jiwa atau 0,61%. Untuk Buddha ada 98.232 jiwa atau 0,2%. Untuk Hindu ada 17.356 jiwa atau 0,03%. Untuk Konghucu ada 12.250 jiwa atau 0,02%. Nah, teman-teman, kita udah selesai nih berpetualang di daerah Jawa Barat. Tapi kalau misalnya kalian lebih mau berpetualang lagi ke daerah-daerah lain, kalian bisa nonton video teman-teman aku, karena ada yang ke daerah Sumatera, ada yang ke Solo, ada yang ke Makassar, dan masih banyak lagi. Tapi untuk daerah Jawa Barat kita sudahi sampai sini. Aku sebagai pemandu kalian izin pamit undur diri. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.